tentang narkotika di Banda Aceh dan di Provinsi Aceh. Dari jumlah 5.200.000 itu yang terpapar narkoba 1,9 pada tahun 2020. Sekarang terpaparnya 1,7% atau kurang lebih 90.000 untuk Provinsi Aceh. Dari 90.000 yang terpapar itu 80%-nya dimulai dari ganja. Ya, itu dia. Sisanya baru naik ke sabu, ekstasi, obat-obat keras terlarang lainnya. Dan 1 bulan ini kita mendapat serangan jenis baru lagi yang namanya heroin yang belum pernah ada di Aceh. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Dan kami hormati juga Ustaz Karno, Ustaz Arafah, beserta jamaah semuanya yang tidak akan dapat sebut juga satu-satu. Jamaah sebelumnya, izinkanlah saya dari Kepala BNN Provinsi Aceh. Saya asli tinggal di Lampase, dekat di sini. Dulu juga tinggal di asrama Temen. Izinkanlah kami sedikit mengisi atas perintah Pak Ustaz Arafah tentang perkembangan narkotika. Saya ingin bicara sedikit saja 5 menit tentang narkotika di Banda Aceh dan di Provinsi Aceh. Dari jumlah 5.200.000 itu yang terpapar narkoba 1,9 pada tahun 2020. Sekarang terpaparnya 1,7% atau kurang lebih 90.000 untuk Provinsi Aceh. Dari 90.000 yang terpapar itu 80%-nya dimulai dari ganja. Ya, itu dia. Sisanya baru naik ke sabu, ekstasi, obat-obat keras terlarang lainnya. Dan 1 bulan ini kita mendapat serangan jenis baru lagi yang namanya heroin yang belum pernah ada di Aceh. Kokain dan heroin. Ini sangat prihatin. Modal nangkap juga kemarin kokain. Ini bukan konsumsi Aceh harusnya. Kenapa bisa masuk ke Aceh? Ini kita harus prihatin. Ya. Siapa yang diserang? Rata-rata anak kecil. Kemarin kita tangkap umur 12 tahun, 15 tahun. Itu yang 15 tahun ini hafal Quran 10 juz. Tandanya bukan orang luar, orang pesantren. Itu intinya pintar agama. Ada dari keluarga pengusaha, ada orang tak mampu. Artinya kalau diserang anak kecil, usia panennya panjang. Untuk itu mari kita sama-sama jaga anak-anak kita dari serangan narkotika. Narkotika yang masuk ke tubuh kita ini mungkin tidak diketahui anak-anak kita, mungkin diketahui. Yang tidak diketahui masuknya dari mana? Dari minuman, dari makanan, dan dari cemil-cemilan. Ini waspada. Insya Allah kemarin Ibu Wali Kota Razia menemukan hal-hal yang lebih fantastis lagi di tempat-tempat hotel, ada narkoba, juga ada prostitusi. Kita prihatin, tempat kita yang suci ini sudah mendapat peringatan dulunya, disucikan, sekarang mari dikotori lagi sama mereka. Untuk itu mari sama-sama kita jaga, kita hindari. Ini kegiatan seperti ini kita perbanyak
agar kita terhindar. Saya juga setuju warung kopi tadi Pak Ustaz, ada kebijakan kalau sudah maghrib ditutup ya Pak ya, atau mati lampu. Nah, kalau saya sih nggak setuju mati lampu karena motornya masih banyak. Itu udah dibuka makin besar, lampunya ditambah yang banyak. Nah, gitu. Sudah itu kasir-kasirnya ke masjid. Jadi yang mobilnya juga insya Allah ke masjid, atau sholat di situ saja, gelar tikar, gelar karpet, daripada ditutup di dalamnya penuh. Itulah cikal bakal narkoba juga masuk. Saya yakin di sini nggak ada yang tersentuh sedikit pun dengan narkoba berkat teman-temannya. Insya Allah kami percaya. Yang terakhir, karena ini saya sudah dipromosikan untuk narkoba, satu yang kami promosikan tentang rehab. Ini tolong jamaah sekalian, kalau ada keluarga, saudara, tetangga terpapar narkoba, lebih baik bawa ke BNN. Tidak bisa bawa ke BNN juga, bawa ke kantor polisi, minta direhab, tidak ditangkap, diobati sampai sembuh, tidak bayar. Ini begitu baiknya negara memfasilitasi itu. Untuk itu datanglah ke tempat-tempat di BWL namanya, di kantor BNN, di kepolisian atau di puskesmas, minta direhab. Kemarin di tempat saya 3 polisi minta direhab. Tandanya apa? Polisi pun jebol. Apalagi yang lainnya minta direhab, kami sudah tak mampu lagi menjaganya. Akhirnya kita rehab yang tidak bayar. Kalau memang ada rezeki mau kita rehab di tempat yang berbayar. Kalau berbayar kan nasinya lebih enak. Kalau tidak berbayar mungkin lebih tidak enak. Tapi insya Allah datanglah ke BNN, tidak ditangkap. Polisi nggak mau nangkap, BNN tidak mau nangkap, aparat hukum lainnya tidak akan nangkap. Karena namanya menyerahkan diri dengan sukarela. Mari sama-sama kita publikasikan rehab ini biar kita kembalikan lagi. Nanti saya punya usul, Pak Jul, kalau bisa kita bikin daya pengobatan khusus narkoba. Karena di Jawa Barat namanya daya Ginaba. Ginaba itu khusus beberapa tempat menerima korban narkotika. Di Aceh malah nggak ada. Jadi dari segi agamanya diperbaiki. Insya Allah nanti di Aceh akan ada daya atau pesantren atau apapun namanya khusus pengobatan narkotika. Insya Allah kita kerjasama untuk mengobati mereka dengan cara Islami. Karena yang di Aceh korbannya bukan non-Islam, Islam semua. 100% beragama Islam. Prihatinkan kita semua. Itu saja informasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, Jul. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, insya Allah kami perbaiki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.